True love's first kiss, and then take love's true form. Adegan di film Shrek ini sangat bertolak belakang dengan cerita Beauty and the Beast. Cinta sejati seharusnya mengubah orang menjadi sosok yang cantik atau tampan. Namun Putri Fiona tetaplah seorang ogre atau makhluk mitos yang dianggap jelek. But I don't understand. I'm supposed to be beautiful. Pada masanya, film ini dianggap berani karena menentang realitas sosial yang telah dibangun oleh cerita-cerita Disney selama puluhan tahun. Realita tersebut menetapkan bahwa seorang putri haruslah cantik dan pangeran haruslah tampan. Dan kebahagiaan abadi identik dengan penampilan fisik. Ogres don't live happily ever after. Film ini mempertanyakan realitas sosial. Apakah orang cantik dan ganteng saja yang bisa bahagia? Nah, dalam buku The Social Construction of Reality, karya Peter L. Beger dan Thomas Lukman, yang pernah kita bahas di episode realitas sosial pertama, bahwa sebenarnya kenyataan atau realita juga dibuat dari kesepakatan masyarakat di sekitar kita. Menariknya, buku ini juga membahas tentang identitas diri, di mana siapa diri kalian juga ditentukan oleh kesepakatan masyarakat di sekitar kalian. Kesepakatan itu kemudian dilegitimasi pada karakteristik tertentu. Misalnya di film Shrek tadi. Identitas sosialmu adalah seseorang yang cantik jika kamu berhidung mancung, kurus, dan berkulit putih. I'm a princess, and this is not how a princess is meant to look. The moral of the movie is accepting yourself and loving yourself for who you are. Atau bisa juga dalam hal kecerdasan. Misalnya hasil tes IQ. His IQ 75. Skor di tes ini seolah disepakati beberapa kalangan sebagai penentu identitas orang cerdas dan orang bodoh. Kadang juga dianggap sebagai penentu kesuksesan. Film yang berjudul Forrest Gump ini coba melawan konstruksi sosial itu. We were sitting next to a millionaire. Look, I'm not the one with the problem, okay? It's the world that seems to have a problem with me. They judge me before they even know me. Walau film-film ini menggambarkan bahwa seseorang bisa menjadi diri sendiri dan melawan identitas yang diberikan masyarakat, tapi di dunia nyata, melawan realitas sosial itu tidak pernah mudah. Banyak di antara kita yang terus berpegang teguh pada identitas sosialnya, bahkan berusaha keras dan menghalalkan segala cara untuk mencapai standar realitas sosial itu. A cute button nose? Pertanyaannya sekarang, bisakah kita mengendalikan identitas diri kita sendiri hingga melawan kesepakatan masyarakat di dunia nyata? Bisakah ogre seperti ini kita sebut cantik? But you are beautiful. Bisakah IQ rendah kita sebut pintar? You're a goddamn genius. Atau jangan-jangan semua itu hanyalah sekedar cerita fiksi? I'm not a smart man, but I know what love is. You think that Shrek is your true love? Well, yes. Jadi siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Pernahkah kalian bertanya, siapa saya? Pasti di situ ada nama, umur, agama, mungkin juga pekerjaan, suku, dan jenis kelamin. Tapi pernahkah kalian bertanya, kenapa identitas kalian itu ada? Sama seperti nama-nama benda yang ada di realitas sosial kita, tujuan identitas diri adalah agar masyarakat bisa menandai sesuatu, agar lebih mudah dibedakan antara satu dengan yang lain. Karena itulah sulit untuk mengendalikan identitas diri kita tanpa adanya pengaruh masyarakat. Lalu sampai sejauh mana kita bisa mengendalikan identitas diri kita dalam pengaruh realitas sosial? Pertanyaan inilah yang sering muncul dan menjadi inspirasi bagi para filmmaker. Selain dua film yang disebutkan di awal video, ada banyak sekali film lain yang coba melawan realitas sosial yang ada. Misalnya film Maleficent ini. Film ini melawan identitas penyihir jahat yang telah dibuat oleh Disney sendiri selama puluhan tahun. Are you Maleficent? You're the evil that's in the world. Bahkan film ini juga menantang romantisme cerita-cerita Disney.
di mana cinta sejati haruslah antara pria dan wanita. Di sini cinta sejati yang bisa membangunkan putri tidur adalah kasih sayang seorang ibu angkat pada anaknya. Hello, Godmother. Selain itu juga ada film yang mempertanyakan identitas sosial di kehidupan kita sehari-hari. Film Up misalnya. Film ini menentang identitas yang sering kita sepakati, bahwa seorang yang sudah tua harusnya berdiam diri di rumah. Good afternoon. My name is Russell. But I don't need any help. Al. Up mencoba menunjukkan bahwa identitas seorang petualang bisa ada di umur berapapun. Ready? Ready. Selain itu, ada pula film yang mempertontonkan bagaimana perlawanan identitas antara diri dan lingkungan sosialnya. Bagaimana identitas itu bisa terjadi dan akhirnya bisa diubah. Film Coco misalnya. The greatest musician of all time. I want to be just like him. Tokoh utama, Miguel, bertekad melawan identitas yang diberikan keluarganya sebagai pembenci musik. Hingga akhirnya dia bisa mengubah realitas sosial di keluarganya. Tak hanya keluarga, mengubah realitas sosial juga mungkin dilakukan dalam lingkup sosial yang lebih luas. Misalnya dalam film How to Train Your Dragon. Which means you walk like us, you talk like us, you think like us. Karakter utama, Hiccup, berhasil mengubah identitas seluruh masyarakat di sekitarnya. Dari suku yang suka memburu naga menjadi suku yang memelihara naga. While other places may have ponies or puppies, we have dragons. Tapi mengubah realitas sosial memang tak semudah itu. Banyak di antara kita yang mengikuti saja apa yang sudah ada. Wiping out dragons is why we're here. It's why the best of our tribes came together. Because yes, dragons are as bad as we think. Selain itu, banyak pula yang memilih lari dari realitas sosial itu. That's what family's supposed to do. Support you. But you never will. Karena pada dasarnya, hampir setiap orang selalu punya keinginan untuk mencari identitas diri mereka sendiri. Seperti dalam film The Truman Show ini, yang coba menunjukkan bagaimana pencarian identitas yang otentik akan terus ada. Setelah 30 tahun, Truman akhirnya sadar pada realitas sosial palsunya, di mana seumur hidupnya dia hanya berada di dalam sebuah acara televisi. Dia akhirnya memilih keluar untuk mencari identitasnya sendiri. Somebody said to me today, "Are you against television?" Yes. It's not the point. It's the point is, what is it doing to you if you watch too much of it and if you believe it, particularly the news. Nah, itu kalau dari sudut pandang film. Lalu bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang sains? What exactly am I? Asks a question of identity. What is it that makes you, you? Pemikiran tentang identitas diri yang melawan identitas sosial juga ada sejak lama yang ada di berbagai bidang, terutama di bidang psikologi. Seperti pembahasan tentang self-concept, teori identitas sosial, atau locus of control. Salah satu pemikiran yang fundamental adalah dari Carl Gustav Jung. Dialah pakar yang memperkenalkan istilah extrovert dan introvert lewat bukunya Psychological Type atau jenis-jenis psikologi di tahun 1921, lebih dari 1 abad yang lalu. Carl Jung juga berpendapat bahwa di dalam diri kita ada identitas bawah sadar yang tersembunyi, sebuah diri sejati yang berbeda dari topeng yang kita tunjukkan ke dunia. Jung said, okay, that's what society tells you, that's what's expected of you, but what do you think? How do you feel? Salah satu yang membentuk identitas bawah sadar ini adalah emosi atau keadaan dan reaksi psikologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang sifatnya subjektif. Our transient emotions transform how we perceive the world. Emotions guide our memories, the reconstruction of the past. Nah, salah seorang pakar psikologi yang fokus pada emosi manusia, terutama hubungannya dengan kehidupan sosial adalah Dacher Keltner.
profesor psikologi asal Amerika yang pernah menjadi konsultan sains Inside Out. Sesuai dengan judulnya, film ini coba menggambarkan bagaimana identitas bisa dibentuk dari dalam atau inside, melalui emosi kita sendiri, dan dari luar atau out, yaitu lingkungan sosial. Nah, di film Inside Out 1, Keltner menggunakan teori emosi dasar yang meyakini ada emosi-emosi bawaan yang universal pada diri kita semua. And that really draws upon a science, which is that it's called temperament. Young people come into the world given their genetics and their family history and their attachment patterns and their culture, and they have an emotion profile that is organized and centered upon one or a couple of emotions. And that's how we are as people. We have these defining emotions that guide our lives. Namun di film Inside Out 2, fokus ceritanya berubah. Ketika Riley beranjak remaja, dunia sosialnya menjadi lebih besar, dan disinilah ditunjukkan bahwa identitas diri tidak lagi hanya milik kita. Pengaruh sosial muncul karena kita mulai bertemu individu-individu baru. Nah, ketika bertemu individu baru, secara otomatis otak kita akan mencoba mencocokkan mereka dengan kategori yang ada di memori kita. Disinilah secara alamiah muncul yang disebut stereotype, atau menyamaratakan seorang individu dengan kategori yang ada di memori kita. Asians, they pack light, travel efficiently, and they got a thing for slip-on shoes. God love them. That's racist. I'm like my mother, I stereotype. It's faster. You have to think about social cognition as a predictive thing, right? So I'm trying to predict what the other people around me are going to do. If I don't know you, then I'm probably going to use some type of stereotype, some type of heuristic, right? You fit into that group. Ketika stereotype bertemu dengan emosi yang berlebihan, seperti ketakutan atau fear, ini bisa menciptakan prasangka negatif. Kita jadi melihat perbedaan sebagai ancaman. And fear is a huge driver and a learned response towards prejudicial behavior. Prejudice atau prasangka negatif inilah yang jadi dasar dari diskriminasi pada warna kulit tertentu atau rasisme. Di zaman dulu, sikap itu dilegitimasi oleh orang-orang kulit putih, sehingga semua orang kulit hitam diberi identitas sebagai budak. I don't want to hear a word out of none of you. Inilah salah satu rasisme yang berlangsung selama berabad-abad. Di sepanjang sejarah manusia, entah berapa banyak korban nyawa karena kekejamannya. Karena kesadaran yang terus dibangun di zaman ini, sikap rasis sudah berkurang dan dianggap sudah tidak relevan. Most of us don't respond violently, for example, to someone just because they look different from us. Not anymore, because we have this frontal cortex that can overcome and override that response. Walau begitu, masalah diskriminasi berdasarkan penampilan fisik masih saja terjadi hingga hari ini. Seperti ketika kita membedakan perlakuan antara orang cantik dan orang jelek. Karena media sering menjadikan orang jelek sebagai pemeran antagonis atau penjahat, tanpa kalian sadari, kebiasaan itu membentuk bias di otak kalian dalam menilai seseorang. Kalian mungkin melihatnya sebagai hal yang wajar-wajar saja, namun pada dasarnya merendahkan orang lain hanya berdasarkan penampilan fisik semata tak ada bedanya dengan rasisme. People take one look at me and go, "Ah, help, run! A big, stupid, ugly ogre." They judge me before they even know me. We need to understand these kinds of implicit biases if we're to overcome them and aim for a society in which we treat people fairly based on their behavior and not on the happenstance of their looks. Sikap ini juga sebenarnya tak hanya merugikan kehidupan sosial, tapi juga bagi diri kita sendiri sebagai sebuah identitas, terutama pada wanita. Why do we as women feel so much pressure to be beautiful? And why is the standard of what is considered beautiful so incredibly specific and narrow? Naomi Wolf lewat bukunya menyatakan bahwa selama berabad-abad lamanya, citra kecantikan digunakan untuk menekan perempuan. Wanita dianggap hanya sebagai properti yang nilainya di masyarakat sangat dipengaruhi oleh kecantikannya. Walau kini wanita sudah bisa berkarir dan tak hanya mengandalkan kecantikannya, tapi para wanita tetap sering dihakimi masyarakat
dari standar kecantikan yang seringkali sempit dan tidak realistis. Ditambah lagi dengan uang miliaran dolar yang beredar di industri kecantikan, pengusaha, media, dan marketer sepertinya ingin terus mempertahankan realitas sosial ini. No wonder the beauty industry is a $528.6 billion business. There are a lot of people who benefit financially from making sure that women are always chasing unreachable beauty ideals. Realitas sosial tentang kecantikan pun sebenarnya sangat subjektif, karena standarnya sangat berbeda antara wilayah satu dengan yang lain. Misalnya beberapa kalangan masyarakat, terutama di barat, menganggap kulit gelap lebih cantik. Sedangkan di Indonesia atau di daerah lain di Asia, cantik adalah berkulit putih. Perbedaan akan standar kecantikan pun berbeda di tiap zamannya. Di zaman dulu, standar cantik bahkan sangat spesifik. Black hair and a round face, her shoulders large and of a good breadth, a fine plump and smooth neck, hard breasts that hang not down but support themselves like ivory apples. Seperti yang pernah kita bahas di video realitas sosial pertama, realitas sosial subjektif seringkali bertentangan dengan realitas sosial objektif. Penilaian subjektif dari gengsi dan rasa iri seringkali bertentangan dengan keseimbangan keuangan kita yang lebih objektif. Nah, dalam hal penampilan, seringkali demi dibilang cantik, wanita seringkali lupa pada kondisi keuangan atau kondisi fisik mereka. Contohnya saat wanita memaksakan diri untuk kurus hingga lupa pada kondisi kesehatan yang lebih objektif. I live on a diet. Menurut Dr. Lexi Kite dan Dr. Lindsay Kite, dalam bukunya More Than a Body, sebenarnya sah-sah saja bagi kalian yang ingin berpenampilan cantik atau keren. Karena pada dasarnya, make up adalah ekspresi diri dan seni yang sudah ada sejak zaman dulu. Namun memaksakan diri pada standar kecantikan tertentu yang sangat tidak realistis, itulah yang dianggapnya salah. The goal isn't to never think about your body. The goal is to be able to flex your muscles for body image resilience to become stronger so that things don't hurt so bad. Buku ini juga menyarankan agar melihat tubuh kita bukan sebagai ornamen atau hiasan, tapi sebagai instrumen. Maksudnya adalah kita harus menghargai tubuh kita bukan atas penampilannya, tapi atas kemampuannya. Salah satu bagian tubuh kita yang harus kita hargai atas kemampuannya adalah otak atau kecerdasan. Sama halnya dengan kecantikan, kecerdasan juga punya standar sendiri. Hasil tes IQ misalnya. Do IQ exams do that? You probably need 120 points of IQ. Don't know my IQ. IQ. Low IQ individual. People who boast about their IQ are losers. Nilai dalam bentuk angka-angka ini memang ditunjukkan dengan cara yang lebih objektif, tapi sejarah menunjukkan bahwa penggunaannya seringkali subjektif dan kejam. Pada awal abad ke-20, tes IQ disalahgunakan untuk mendukung gerakan eugenika. Gerakan yang menggunakan sains palsu untuk membuktikan bahwa kelompok ras atau etnis tertentu secara genetik lebih unggul. Di zaman dulu, tes dibuat dalam bahasa Inggris. Tentu saja tes itu jadi lebih sulit bagi para pendatang yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Akhirnya, hasil tes ini dijadikan alat untuk memaksa ribuan orang, terutama imigran, agar dibuat mandul atau disterilisasi paksa agar tidak melahirkan generasi baru yang dianggap bodoh. Parahnya, gerakan eugenika juga menginspirasi Nazi untuk merasa berhak membantai ras dengan kecerdasan yang dianggap rendah. IQ tests are always an accurate measure of intelligence. So, this is false. Neither of us were born being doctors, right? We had to learn and develop those skills under many years of training. Standar IQ ini sebenarnya ditentang banyak pihak. Salah satunya film berjudul Forrest Gump. His IQ 75. Film terbaik Oscar tahun 1995 ini mencoba menunjukkan bahwa IQ rendah pun sebenarnya bisa berguna di masyarakat, bahkan bisa menjadi sukses. Namun yang paling ditekankan dalam film ini adalah bahwa kerja keras, ketulusan, dan kejujuran adalah kunci dalam kehidupan sosial, bukan hanya sekedar kepintaran. And then there's this moment where he looks at little Forrest and he puts together that this is his son. And like for the first time in the movie, you really start to see Forrest break down and cry and then he looks at her and he goes, "Is he like me?" And he's afraid. But in that moment, they're telling you like, oh, no, he knows exactly who he is.
And he's known exactly why everybody treats him like garbage. And he loves them anyway. And I was like, oh my God, I couldn't stop crying because I wanted him to be real. I wanted there to be an example of such a wonderful human being. Isn't he beautiful? It's the most beautiful thing I've ever seen. Selain IQ, nilai sekolah juga sering menjadi standar kecerdasan. Nilai di sekolah juga sering dijadikan tolak ukur untuk memberi identitas murid bodoh dan murid pintar di sekolahnya. Padahal, sekolah harusnya jadi tempat untuk berproses dan berkembang. Demi realitas sosial agar disebut pintar, lulus, atau gelar pendidikan, kita mencontek bahkan menyewa joki tanpa membuat otak kita memahami apapun. In one study, after a failure on a test, they said they'd cheat next time instead of study more. In another study, they found someone who did worse than they did so they could feel better. And in many studies, we found they run from difficulty. Seperti film Coco, ada kalanya seseorang memilih untuk lari dari realitas sosial mereka dan memilih realita yang lebih menghargai mereka sebagai individu. Sayangnya, pelarian para pelajar seringkali negatif. Contohnya adalah tawuran atau geng motor. Well, I can't compete in the brains, I can't compete in the body, I can't compete in the possessions, but I'm going to be the baddest of the bad. And that's going to get me respect from certain people. Selain realitas sosial tentang penampilan dan kecerdasan, ada satu realitas sosial lagi yang punya standar tersendiri, yaitu kesuksesan. Hi Mom, what do you think? You look like a gangster. Sama seperti kecantikan dan kepintaran, tak jarang ada yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan dan mencapai kesuksesan seperti mencuri, korupsi, dan menipu. Tapi bedanya, curang demi kesuksesan punya dampak yang lebih luas, dari sekedar keluarga hingga negara. Tapi agar video ini tidak terlalu panjang, kita akan membahasnya di episode yang lain. We ran everything. We paid off cops, we paid off lawyers, we paid off judges. Ya intinya dari video ini kita bisa belajar bahwa diri kita, terutama otak kita, memang didesain untuk mengkotak-kotakan sesuatu, namun bukan untuk menjadi sumber perpecahan, tapi justru untuk bisa mengenal satu sama lain. Karena menurut penelitian, dengan tahu sedikit saja informasi tentang orang lain, rasa takut akan hilang. Show them a quick picture of the face and just mention maybe 20 or 30 seconds worth of information about that person. It was a face again. So a very small amount of familiarity really changed the way people looked about this. Membandingkan diri dengan orang lain memang sulit dihindari, tapi tak perlu berlebihan. Karena emosi yang subjektif, jika itu dipaksakan, seringkali membuat kita mencari jalan pintas dengan berbohong atau berbuat curang demi sebuah pengakuan. But there's another version of envy, benign envy, where we want what other people have, and then we think, what am I going to do to aspire to that, to achieve that, right? And I work hard. Jika kembali ke pertanyaan di awal video tentang siapa saya, tentu yang tahu adalah diri kita sendiri. Yang jelas, realitas sosial di sekitar kalian pasti mempengaruhinya. Tapi daripada terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, lebih baik fokus pada pengembangan diri. Mensyukuri apa yang kalian punya hari ini dan menentukan apa yang hendak kalian raih di masa depan. Lalu membandingkan perkembangannya dari waktu ke waktu.